Teman-teman sekalian, salah satu filsuf Cina yang gagasannya sangat brilian adalah Moti atau lebih dikenal dengan nama Mo Tse. Mo Tse hidup sekitar tahun 480 hingga 390 Masehi. Asalnya tidak diketahui dengan pasti, namun para ahli berpendapat bahwa kemungkinan besar ia berasal dari negara Sung dan atau dari negara Lu. Mo Tse hidup pada periode perang antar negara. Dia adalah penggagas salah satu aliran filsafat Cina yang disebut Mohisme atau Moxia. Berbeda dengan Konfusianisme yang memandang manusia melulu sebagai yang baik, Mozi kendati tidak menolak kodrat kebaikan manusia, melihat bahwa manusia memiliki kecenderungan buruk dalam dirinya, yakni bersikap egois dan mementingkan diri. Konsep manusia yang egoistis ini tidak terlepas dari situasi zaman Mozi yang diwarnai peperangan dan kekacauan akibat ulah penguasa yang mementingkan diri serta sikap rakyat yang tidak sejalan dengan para pemimpinnya. Mutse menyebut peperangan dan kekacauan pada zamannya sebagai bencana besar yang tengah menghancurkan hidup dan dunia manusia. Nah, sejalan dengan konsepnya tentang manusia, ia berpendapat bahwa penyebab munculnya peperangan dan kekacauan dalam hidup bersama adalah sifat manusia yang egois dan hanya mencintai diri, kelompok, golongan, dan negaranya sendiri. Dengan kata lain, menurut Motse, hal yang memprakarsai peperangan dan kekacauan zamannya adalah cinta diri manusia yang berlebihan. Cinta diri inilah yang mendorong manusia untuk memerangi dan menguasai yang lain demi kepentingan dan kepuasan diri yang sebesar-besarnya. Menyikapi persoalan zamannya, Mutse menawarkan aneka solusi yang teringkas dalam 10 tesisnya yang terkenal, yakni mengangkat orang yang mampu, mengutamakan kesehaluan dengan pemimpin, cinta universal, menentang agresi militer, menghemat pengeluaran, hemat dalam pemakaman, kehendaktian, penjelasan tentang roh-roh, menentang musik, dan menolak fatalisme nasib. Dari ke-10 tesis yang ada, cinta universal adalah gagasan filosofis yang menurut Motse mampu mengatasi kekacauan masyarakat akibat egoisme manusia. Artinya, mengatasi kekacauan masyarakat yang timbul karena egoisme manusia. Di sini cinta universal menjadi sikap altruistik yang membebaskan manusia dari pola pikir egoistik dan aku. Menurut Motse, cinta universal merupakan sesuatu yang harus dilakukan sebab pada dasarnya manusia memiliki kewajiban untuk memperhatikan sesamanya. Nah, pada titik ini juga, manusia yang hidup berdampingan dengan manusia lain diundang untuk bersikap tidak membeda-bedakan. Setiap manusia mesti menerima, mengakui, dan menghormati yang lain sebagai yang setara dengannya. Singkatnya, manusia dituntut untuk membangun suatu cinta universal yang menjangkau semua orang. Hal ini selaras dengan tujuan hidup orang saleh menurut Motse, yakni memberi manfaat bagi dunia dan menghilangkan segala bencana yang terjadi di dalam hidup bersama. Nah, teman-teman sekalian, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa penyebab dari segala bencana di dunia menurut Motse adalah karena manusia gagal untuk mencintai secara universal. Kegagalan ini membuat manusia memisahkan diri dari yang lain dan membangun narasi kita mereka. Nah, narasi-narasi ini kemudian akan melahirkan perasaan saling membenci yang akan membawa kehancuran dan kekacauan dalam masyarakat. Pertanyaan selanjutnya ialah, bagaimana mengatasi kekacauan yang ada yang muncul karena egoisme manusia ini? Cinta universal adalah jawabannya. Motse yakin bahwa dengan mempraktikkan cinta universal atau cinta yang mencakup semua, aneka kekacauan dalam kehidupan bersama dapat diatasi. Cinta universal ini dapat diwujudkan dengan cara membangun relasi harmonis dengan semua orang atau ekstrimnya dengan menjalankan suatu hidup yang lari dari dunia atau hidup celibat seperti yang dilakukan oleh para muhis. Melalui cinta universal, setiap orang akan memandang yang lain sebagai dirinya sendiri dan negara lain sebagai negaranya. Inilah cara penerapan cinta universal, yaitu menjadikan yang lain sebagai aku yang lain dan negara lain sebagai negaraku yang lain. Cara pandang ini pada gilirannya membuat orang terhindar dari keinginan untuk menguasai dan memerangi yang lain, dan masing-masing orang dan negara akan diuntungkan karena tidak ada yang menyerang dan diserang, dan tidak ada yang menindas dan ditindas. Nah, di sini prinsip utilitarisme Motse muncul ke permukaan. Artinya yang dikedepankan adalah keuntungan bagi masing-masing pihak. Nah, teman-teman sekalian,
Gagasan filosofis cinta universal ala Mozi sebetulnya juga mengkritik gagasan Konfusius tentang cinta. Sebagaimana kita ketahui, pembagian masyarakat dalam Konfusius membuat orang sangat terikat pada kelompoknya sendiri. Akibatnya, orang dapat mengorbankan orang lain demi kepentingan diri dan kelompoknya. Nah, menurut Mozi, penekanan pada cinta yang terbatas pada lingkup tertentu ini memberi peluang terjadinya saling membenci dan pada gilirannya menimbulkan keinginan untuk menguasai dan memerangi yang lain. Dengan kata lain, kasih yang terbatas di antara kita dan tidak menjangkau mereka menimbulkan semangat cinta diri yang menjadi akar segala bencana dan kekacauan dalam kehidupan bersama. Teman-teman sekalian, konsep cinta universal ala Mozart sangat relevan diterapkan di Indonesia yang masyarakatnya plural. Dengan gagasan ini, kita dapat hidup berdamai meskipun berbeda.